Sword of Coming, episode 424. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Fajar menyingsing, dan Chen Pingan beserta yang lainnya menyelesaikan pengepakan barang bawaan mereka dan bersiap untuk meninggalkan kediaman Matahari Ungu. Pemimpin Sekte Huangcu dan dua immortal tingkat gerbang naga yang sudah lanjut usia secara pribadi mengantar mereka, menemani mereka sepanjang jalan hingga ke tepi sungai Lempeng Besi. Dewa sungai dari kuil dupa telah menyiapkan kapal immortal untuk mereka, dan mereka perlu melakukan perjalanan ke hilir sejauh sekitar 50 km sebelum turun di stasiun feri dan melanjutkan perjalanan mereka ke perbatasan negara Istana Kuning. Chen Pingan menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Huangcu. Setelah itu Huangcu mengambil sebuah kotak cendana yang baru dibuat, yang mengadopsi gaya barang antik ruang belajar terkenal di negara Istana Kuning, dengan mengatakan bahwa itu adalah hadiah kecil dari leluhur lamanya. Pei Qian memasang ekspresi tegas, berpura-pura tidak peduli sama sekali tentang hal ini. Chen Pingan ragu sejenak sebelum akhirnya memutuskan untuk menerima kotak kecil berisi 4 harta berharga dari Istana Ki Ungu, sambil berkata, "Guru Sekte Huangcu, Anda benar-benar perlu mengunjungi gunung tertindas jika Anda pergi ke prefektur mata air naga di masa mendatang." Setelah itu, Chen Pingan mengangkat kotak berisi barang-barang berharga dan bercanda, "Aku tidak akan membawa hadiah berharga untukmu, dan aku juga tidak akan membawa anggur kerinduan naga banjir tua seperti yang disajikan di jamuan makan di aula salju luas. Aku hanya akan membawa masakan rumahan untuk kamu." Mungkin ketua Sekte Huangcu tidak akan mau menyapaku meskipun dia mengunjungi prefektur mata air naga. Huangcu tersenyum tipis dan menjawab, "Jika saya memiliki kesempatan untuk mengunjungi Kekaisaran Li Agung, saya pasti akan mencari kesempatan untuk mengunjungi Tuan Muda Chen meskipun saya tidak mengunjungi prefektur mata air naga." Mereka mengobrol dengan gembira, dan Huangcu menemani Chen Pingan dan yang lainnya sampai ke kapal abadi yang berlabuh di tepi sungai. Awalnya Huangcu ingin naik ke kapal abadi dan menemani mereka sampai ke stasiun feri, tetapi Chen Pingan berulang kali bersikeras bahwa itu tidak perlu. Baru kemudian Huangcu menyerah. Setelah menaiki kapal abadi, Chen Pingan berjalan ke haluan, dan labu pemeliharaan pedang di pinggangnya terisi penuh dengan anggur kerinduan naga banjir tua saat kapal perlahan berlayar ke hilir. Ini adalah anggur yang penuh dengan energi spiritual. Chen Pingan menangkupkan tinjunya ke arah Istana Ki Ungu. Berdiri di lantai teratas Istana Ki Ungu adalah seorang wanita tinggi dan langsing yang telah mengaktifkan teknik ilusi. Dia tak lain adalah penguasa sejati roh Gua Wuyi, dan setelah melihat isyarat Chen Pingan, dia tersenyum dan berkomentar, mengundangnya mudah, dan mengantarnya pergi juga tidak terlalu sulit. Suasana hatinya cukup baik. Wuyi telah mencatat peristiwa 2 hari terakhir, tidak peduli seberapa besar atau kecil peristiwa itu, dan melaporkannya kepada ayahnya dengan mengirimkan pedang terbang ke Gunung Tirai Awan di prefektur mata air naga. Dia percaya bahwa meskipun dia tidak dipuji dan diberi penghargaan, setidaknya dia akan terhindar dari kritik dan hukuman. Kapal abadi itu perlahan berlayar menjauh, menjadi sekecil butiran pasir di mata Wuyi. Namun, tubuhnya tiba-tiba menegang pada saat itu, dan dia tidak berani menggerakkan otot sedikit pun. Pada suatu waktu yang tidak diketahui, seorang tetua bijaksana berjubah Konfusianisme telah muncul di sampingnya, dengan mudah menembus formasi pertahanan kediaman Matahari Ungu untuk diam-diam tiba di lantai atas Istana Ki Ungu. Wuyi menenangkan diri dan berkata dengan suara pelan, "Anak perempuan yang durhaka ini memberi salam kepada ayahnya." Ternyata, tamu tak diundang itu tak lain adalah mantan asisten Menteri Kementerian Pendapatan Negara Pengadilan Kuning dan Wakil Kepala Gunung Akademi Rusa Hutan Gunung Tirai Awan. Naga banjir tua ini telah menggunakan banyak nama samaran dan identitas selama hidupnya yang sangat panjang. Pria tua itu melirik Wuyi dan secara mengejutkan tersenyum, sebuah senyuman langka, sambil berkata, "Kau berhasil membunuh 3 burung dengan 1 batu. Sejak kapan kau menjadi begitu pintar?" Wuyi dipenuhi rasa takut dan gelisah, dan dia merasa ayahnya memujinya dengan nada sarkastik atau menyiratkan sesuatu yang lain. Dia takut akan menanggung kemarahan ayahnya di saat berikutnya, dan dia sudah berpikir untuk melarikan diri. Cheng Suidong meletakkan tangannya di pagar dan berkata perlahan,
sejak kapan Dewa Sungai dari Sungai Kekaisaran menjadi cukup kuat untuk membahayakan Xiao Luan dari Sungai Angsa Putih? Kunjungan pentingnya ke prefektur mata air naga hanyalah untuk minum anggur dengan ular kecil itu. Pada saat yang sama, bocah kecil berbaju biru yang berpura-pura kaya dan bertindak murah hati dengan mengorbankan dirinya sendiri berhasil mendapatkan tablet perdamaian dan keamanan untuk temannya. Dia menghadapi banyak rintangan dalam prosesnya, dan sangat sulit baginya untuk mendapatkan tablet itu. Pada kenyataannya, Xiao Luan salah perhitungan dan menjadi bingung sendiri, menyebabkan dia mencari bantuan dengan putus asa. Karena itulah dia rela merendahkan dirinya sendiri dan tunduk pada kediaman Matahari Ungu. Namun, kesediaan Xiao Luan untuk meninggalkan hubungannya dengan klan Kekaisaran Hong menunjukkan bahwa dia adalah orang yang relatif cerdas. Dia dapat menikmati banyak keuntungan dengan tunduk pada kediaman Matahari Ungu, sementara Anda juga dapat menghasilkan sejumlah besar uang tanpa melakukan banyak hal. Ini adalah situasi yang menguntungkan semua pihak, dan ini adalah keuntungan pertama dari 3 keuntungan yang berhasil Anda peroleh. Cheng Suidong menatap telapak tangannya sebelum menggelengkan kepala dan menyilangkan tangannya di belakang punggung, lalu melanjutkan, cara Anda menyenangkan Chen Pingan sangat kasar dan tidak wajar, dan Anda bahkan secara mengejutkan mencoba menunjukkan superioritas Anda kepadanya selama jamuan makan di aula salju luas. Namun, seperti beberapa langkah yang salah dalam permainan Go, tindakan Anda yang salah tersebut justru berujung menjadi langkah yang sangat berguna yang secara signifikan meningkatkan kesan Chen Pingan terhadap Anda. Jika tidak, Chen Pingan akan semakin waspada dan berhati-hati jika kau tampak cerdik dan penuh perhitungan sepanjang waktu. Dia akan merasa takut dan waspada terhadapmu dan kediaman Matahari Ungu, dan pada akhirnya, kau akan gagal membina hubungan baik dengannya. Langkah paling brilian yang kau lakukan adalah memanggil gerimis ringan malam itu. Awalnya berencana menggunakannya sebagai penyamaran untuk Xiao Luan dan menciptakan ilusi bahwa dia telah mengembangkan perasaan romantis terhadap Chen Pingan. Namun, tanpa diduga, kau malah memberikan Chen Pingan kesempatan besar yang ditakdirkan karena hal ini. Seandainya bukan karena aku sengaja menekan fenomena langit dan bumi, aku khawatir hal itu akan menjadi jauh lebih besar dari yang terjadi. Bukan hanya kediaman Matahari Ungu yang akan menyadarinya, tetapi semua roh dan dewa di Sungai Lempeng Besi dan bahkan Sungai Angsa Putih pun akan menyadarinya juga. Para bijak menikmati pegunungan tetapi memiliki kedekatan yang lebih kuat dengan air, ada prinsip-prinsip mendalam di balik pepatah ini. Jadi, tindakan Anda sangat mengejutkan saya, tindakan itu sangat menyenangkan. Ini adalah manfaat kedua dari 3 manfaat tersebut. Pria tua itu berbalik dan berkata sambil tersenyum, dan akhirnya, itu adalah rencana Guru Agung untuk membuatmu mengundang Chen Pingan ke kediaman Matahari Ungu. Guru Agung Cui Chan dengan jujur mengungkapkan kepadaku bahwa dia berharap untuk memperlambat kembalinya Chen Pingan ke kampung halamannya. Adapun niat Guru Agung, dia pasti tidak akan mengungkapkannya kepada orang luar sepertiku. Tentu saja, aku tidak ingin tahu alasannya atau ikut campur dalam urusannya. Lagi pula, terlalu terlibat dalam masalah ini hanya akan membawa dampak negatif bagiku, terlepas dari apakah Guru Kekaisaran berhasil atau gagal. Kau membantuku menyelesaikan tugas ini kali ini, yang pada dasarnya berarti aku memberikan sedikit bantuan kepada Guru Kekaisaran. Karena itu, kediaman Matahari Ungu pasti akan menerima hadiah dari Kekaisaran Li Agung. Tunggu saja kabar baiknya. Ini memang kabar yang luar biasa, namun Wu Yi tak kuasa menahan rasa dingin yang menusuk tubuhnya. Ia tak pernah menyangka bahwa ayahnya benar-benar mengamati kejadian konyol ini dari awal hingga akhir. Berdiri di koridor lantai atas Istana Qi Ungu dan menghadap ayahnya, Wu Yi kemungkinan besar merasakan emosi yang sama dengan yang dirasakan Lady Xiao Luan saat menghadapinya di halaman kecil. Cheng Suidong tidak hanya tampak seperti seorang cendekiawan Konfusianisme, tetapi ia juga berpakaian seperti seorang cendekiawan. Ia kembali menatap telapak tangannya, mengerutkan alisnya dan bergumam, lalu apa yang dapat kita simpulkan dari ini? Wu Yi mencuri pandang secara diam-diam. Yang dilihatnya adalah ayahnya menggunakan kekuatan mistis untuk memanggil sari air yang terkandung dalam energi spiritual langit dan bumi, menyebabkan butiran air memenuhi telapak tangannya. Seolah-olah ia telah mengumpulkan butiran air ini dari beberapa daun teratai setelah hujan. Namun, butiran air itu tiba-tiba meledak serentak, berubah menjadi genangan air hujan di telapak tangan ayahnya. Cheng Suidong mengamati genangan air itu untuk waktu yang lama,
namun ia masih belum bisa memahami situasinya. Tak lama kemudian, genangan air itu kembali berubah menjadi butiran air hujan. Dalam benak Wu Yi, pengetahuan ayahnya dapat menyaingi para bijak Konfusianisme dari akademi. Namun, saat ini ia tampak sedikit ragu, dan ia mengulurkan tangan satunya lalu menuangkan butiran air hujan, menyebabkan cahaya keemasan langsung menyambar telapak tangannya. Sebelum Wu Yi dapat memfokuskan pandangannya dan melihat apapun, ayahnya telah dengan cepat mengepalkan tangannya, sepenuhnya menghalangi pandangannya. Cheng Suidong berpikir sejenak sebelum tersadar dan berkata kepada Wu Yi sambil tersenyum, tidak ada yang menarik untuk dilihat. Wu Yi tentu saja tidak berani menggali lebih dalam. Tahukah kau mengapa semua makhluk hidup di dunia berusaha keras untuk mencapai wujud manusia? Tanya lelaki tua itu. Tubuh manusia jelas sangat lemah, perlu mengonsumsi makanan dan cairan demi kelangsungan hidup. Ini juga merupakan penghalang bagi kultivasi, oleh karena itu para penyempurna Qi berbicara tentang berpantang makan untuk mencegah bau busuk yang dapat merusak pikiran, jiwa, dan Qi mereka. Bahkan, tindakan makan dan minum mencegah seseorang kembali ke usia tua dan kembali ke tahap awal. Di sisi lain, naga banjir seperti kita diberkati secara unik oleh surga, tidak hanya memiliki fisik yang kuat, tetapi juga memiliki kecerdasan yang dapat menyaingi manusia. Jika demikian, mengapa kita berdiri di sini dalam wujud manusia? Wu Yi sedikit bingung, jadi dia tidak berani mengatakan apapun sebagai tanggapan. Ini berkaitan dengan titik akupuntur manusia, dan ini berkaitan dengan dunia kecil dan tanah suci yang diwakili oleh tubuh manusia. Ini adalah pengetahuan umum bagi semua kultivator di pegunungan dan semua roh dan hantu di pegunungan. Namun, ayahnya pasti tidak akan berbicara omong kosong kepadanya, jadi apa makna mendalam di balik pernyataannya? Cheng Suidong tidak mempersulit Wu Yi, salah satu dari sedikit anaknya yang tersisa di dunia, dan dia mengungkapkan makna yang mendalam terkandung dalam satu kata, kembali. Dia mengangkat jari dan menggambar lingkaran di udara. Wu Yi tenggelam dalam pikirannya. Cheng Suidong tersenyum dan berkata, kau masih muda, dan pengalamanmu di dunia ini masih kurang. Apalagi situasi 3000 tahun yang lalu, kemana kau akan pergi untuk mencari jawaban tentang situasi 10.000 tahun yang lalu jika aku tidak memberimu jawabannya? Ekspresi Wu Yi langsung berubah serius. Dia tahu bahwa ayahnya memberinya katalis pencapaian Dao. Dia sudah terjebak di tingkat inti emas selama kurang lebih 300 tahun, dan teknik kultivasi sesat yang memungkinkan para pemurni Qi untuk maju ke tingkat awal tidak mempermudah keadaannya. Sebagai keturunan naga banjir, dia menghadapi banyak rintangan dan tantangan saat mengkultivasi teknik ini. Dia akhirnya maju ke tahap puncak tingkat inti emas setelah banyak perjuangan, namun dia tetap berada di level ini selama lebih dari 100 tahun, tidak mampu menembus ke tingkat berikutnya apapun yang dia lakukan. Hal ini menyebabkannya merasa putus asa. Cheng Suidong mendongak ke langit dan bertanya, apakah kau tidak penasaran dari mana semua manusia fana yang termasuk dalam 3 ajaran, 100 aliran pemikiran, dan 3 dunia berasal? Mengapa mereka datang ke sini? Dan bagaimana mereka akhirnya berhasil menjadi pemilik dunia? Mehem, ada banyak desas-desus yang tidak masuk akal mengenai pertanyaan terakhir, beberapa di antaranya benar-benar salah dan beberapa di antaranya mengandung banyak kebenaran. Mungkin kau juga telah memperoleh pemahaman kasar tentang beberapa rahasia. Wu Yi mengangguk sebagai jawaban. 3000 tahun yang lalu, naga sejati terakhir di dunia telah melarikan diri dari benua ilahi bumi tengah dan mengandalkan kekuatan mistik bawaannya, kekuatan yang memungkinkannya mengendalikan keberuntungan air di dunia untuk melarikan diri ke wilayah paling selatan benua botol berharga timur. Ia telah mendarat di kota naga tua, namun luka-lukanya yang parah memaksanya untuk menabrak tanah dan dengan paksa mengukir saluran naga yang dalam. Setelah itu, seorang kultivator kuat menggunakan teknik penaklukan, yang kini sudah lama hilang, untuk menekan naga sejati, memaksanya keluar dari bawah tanah. Pada akhirnya, naga sejati yang sudah hampir mati roboh dan mati di dekat wilayah tempat dunia kecil permata akan terbentuk kemudian. Setelah kematiannya, kultivator kuat lainnya menggunakan kemampuan mistis untuk menempa dunia kecil permata, membuatnya tampak seperti permata terang yang tergantung tinggi di atas kekaisaran Li Agung. Cheng Suidong menghela napas dan menyesal, kemampuan pemahamanmu sungguh menyedihkan. Wu Yi merasa sedikit tersinggung. Cheng Suidong melambaikan lengan bajunya,
menyebabkan kediaman matahari ungu untuk sementara berubah menjadi dunia kecil. Kemudian dia mengambil perahu abadi kecil yang pernah dia gunakan untuk melakukan perjalanan ke langit berbintang di masa lalu, dan dia melangkah ke perahu kayu sebelum memberi isyarat kepada Wu Yi untuk mengikutinya naik. Baru kemudian dia bertanya, menurutmu siapa makhluk terkuat yang pernah ada di dunia? Para pendiri tiga ajaran. Wu Yi menjawab dengan suara ragu-ragu dan terbata-bata. Dan para kultivator tingkat 14 yang kuat yang tidak mau menunjukkan diri mereka di dunia. Kelompok pertama sekuat langit jika mereka tetap berada di wilayah mereka, sementara kelompok kedua telah melampaui konsep basis kultivasi. Mereka juga memiliki kekuatan mistik yang tak terbayangkan. Cheng Suidong tidak mengomentari jawaban putrinya, dan dengan santai menunjuk ke sungai lempeng besi sambil berkata sambil tersenyum, di sana ada kuil dupa, dan sedikit lebih jauh dari itu adalah kuil Dewi Sungai-Sungai Angsa Putih. Lebih jauh lagi adalah kediaman saudaramu, Dewa Sungai-Sungai Makanan Dingin. Beberapa kuil Dewa Gunung dan kuil Dewa Sungai lainnya juga terletak di daerah sekitarnya. Apa kesamaan di antara semuanya? Lupakan saja, aku akan langsung memberitahumu jawabannya. Kalau tidak, kau hanya membuang energi spiritualku dengan membuatku menunggu otakmu yang lambat itu berpikir dan memberikan jawaban. Intinya adalah, manusia fana di dunia ini mengharapkan para dewa untuk membuat patung emas jika mereka memiliki kuil yang didedikasikan untuk mereka. Terlepas dari seberapa buruk kemampuan kultivasi seorang dewa di masa lalu, mereka semua akan mendapatkan patung emas setelah memiliki kuil yang didedikasikan untuk mereka. Dengan kata lain, mereka dapat naik ke surga dalam satu langkah. Jika demikian, apakah mereka masih perlu berkultivasi setelahnya? Mereka cukup menikmati persembahan dupa, menjadi lebih kuat seiring dengan semakin banyak persembahan yang mereka terima. Pada saat yang sama, tubuh dewa mereka juga akan mengalami peluruhan dengan laju yang lebih lambat. Ini adalah jalan agung yang terpisah dari kultivasi para pemurniki, dan karena itulah sering dikatakan bahwa dewa dan makhluk abadi menempuh dua jalan yang berbeda. Dan sekarang, jika melihat kembali kata itu, apakah Anda memahaminya sekarang? Wu Yi menggelengkan kepalanya dan menjawab, aku masih tidak mengerti. Cheng Suidong menghela napas penuh emosi dan berkomentar, jika suatu hari kau tiba-tiba menghilang tanpa jejak, itu pasti karena kau mati karena kebodohan. Tahukah kau, untuk naik ke tingkat Naschen, adikmu jauh lebih keras pada dirinya sendiri dibandingkan dirimu. Dia meninggalkan banyak kekuatan mistis bawaan naga banjir dan langsung memilih untuk menjadi dewa sungai yang menghadapi banyak rintangan dan batasan. Mata Wu Yi berbinar, dan dia bertanya, kita perlu menjadi dewa jika ingin kembali ke bentuk awal. Cheng Suidong menatap putrinya dengan rasa iba di matanya. Ia mulai kehilangan minat, melihat putrinya seperti sepotong kayu busuk yang tak bisa diukir. Alur pemikiran adikmu benar, namun ia bertindak terlalu jauh dan akhirnya memutuskan jalan agungnya yang merupakan bagian dari jalur naga banjir. Karena itu, aku sudah kehilangan semua harapan padanya. Jika tidak, aku tidak akan membicarakan semua ini denganmu. Kau fokus pada pengembangan teknik-teknik sesat, dan kau menggunakan kekuatan eksternal untuk memoles kultivasi dirimu sendiri. Ini juga jalan yang benar, tetapi kau masih belum menemukan metode yang tepat dan kau masih belum menempuh perjalanan yang cukup jauh. Meskipun begitu, setidaknya masih ada secercah peluang bagimu untuk berhasil. Lelaki tua itu mengetuk pagar dengan jarinya dan melanjutkan, apa yang kalian cari tidak ada di dua ujung ekstrim itu. Sebaliknya, itu terletak di sini, tepat di antara manusia dan dewa. Inilah Dao Agung fundamental yang memiliki kedekatan terkuat dengan naga banjir dan kerabatnya. Sesungguhnya, inilah jalan yang ditempuh oleh leluhur kita 10.000 tahun yang lalu. Dahulu kala, naga banjir menguasai danau dan laut, sungai dan aliran air, dan semua tempat lain yang mengandung air. Namun, adikmu dijatuhkan oleh kecerdasannya sendiri, keliru percaya bahwa pengangkatan dewa-dewa resmi di zaman kuno hampir sama dengan pengangkatan dewa-dewa resmi oleh istana kekaisaran di zaman sekarang. Dia menempuh jalan yang salah ini, melakukan kesalahan besar yang tidak dapat disembuhkan. Bagaimanapun, aturan langit dan bumi kini telah berubah, dan ini adalah sesuatu yang sangat memengaruhi kita. Karena peristiwa berdarah yang terjadi bertahun-tahun yang lalu, kita sekarang dibenci oleh Dao Agung dan menghadapi kesulitan besar ketika mencoba untuk maju ke tingkat awal. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel.
Wu Yi akhirnya tak tahan lagi, dan berkata, "Ayah, kau masih belum memberitahuku bagaimana aku bisa naik ke tingkat Naschen. Katakan saja terus terang." Cheng Suidong tersenyum dan bertanya, "Kau dan aku adalah ayah dan anak perempuan, jadi apakah menurutmu sudah sepatutnya aku membimbingmu di jalan kultivasi?" Wu Yi seketika merasa seolah-olah sedang menghadapi musuh yang tangguh. Dia merasa akan menghadapi masa-masa sulit. Benar saja, Cheng Suidong tertawa dingin dan berkata, "Konsep orang tua yang baik hati dan anak yang berbakti adalah sesuatu yang diajarkan kepadamu oleh sekte Konfusianisme. Itu bukan sesuatu yang kuajarkan kepadamu. Aku tidak pernah menginginkan keturunanku menjadi hormat dan baik hati, dan kau seharusnya lebih menyadari fakta ini daripada saudara-saudaramu di dalam kandunganku, bukan? Dengan mengingat hal itu, bagaimana seharusnya kau bersikap sebagai putriku?" Wajah Wu Yi pucat pasi. Cheng Suidong menyeringai, memperlihatkan giginya yang seputih salju sambil melanjutkan, "Aku akan melahapmu jika kau gagal naik ke tingkat Naschen dalam 100 tahun ke depan. Jika tidak, kau akan menghabiskan kekayaan naga banjirku tanpa hasil. Karena kau telah berprestasi dengan baik kali ini, izinkan aku memberitahumu kabar lain. Chen Pingan memiliki beberapa batu empedu ular yang terbentuk dari sari darah naga sejati terakhir, dengan beberapa batu di antaranya berkualitas luar biasa. Kau tidak akan bisa langsung naik ke tingkat Naschen jika menelannya, tetapi setidaknya kau akan bisa meningkatkan kekuatan tempurmu dan berjuang lebih lama ketika tiba saatnya aku melahapmu. Bagaimana menurutmu? Bukankah aku ayah yang sangat penyayang dan baik hati?" Wu Yi yang tinggi dan ramping gemetar ketakutan. Cheng Suidong tiba-tiba menghela napas penuh emosi dan berkomentar, "Kau memakan roh air untuk mengisi perutmu, sementara aku memakan keturunanku untuk mengumpulkan keberuntungan naga banjir. Mengikuti pola ini, Cui Dongshan yang memiliki tubuh abadi kuno tentu saja juga bisa memakanku. Apa yang harus kulakukan?" Dia tersenyum pada Wu Yi dan berkata, "Jadi jangan merasa dirimu begitu kuat dan perkasa hanya karena tingkat kultivasimu sedikit lebih tinggi daripada orang lain. Selalu ada gunung yang lebih tinggi, dan selalu ada orang yang lebih kuat. Dalam hal ini, kita perlu berterima kasih kepada para bijak Konfusianisme karena telah menetapkan aturan dunia ini. Jika tidak, kau dan adikmu pasti sudah menjadi santapanku dan lenyap sejak lama. Dan tak lama kemudian, aku kemungkinan besar juga akan ditindas dan dikendalikan oleh Cui Dongshan. Jika melihat dunia saat ini, mungkin tampak seolah-olah bangsa-bangsa fana selalu berperang, kekuatan-kekuatan abadi terlibat dalam perdebatan dan konflik tanpa akhir, dan 100 aliran pemikiran juga saling berkomplot dan bersekongkol melawan satu sama lain. Namun, apakah ini pantas disebut sebagai zaman yang penuh gejolak? Haha, aku penasaran apa yang akan terjadi jika adegan dari 10.000 tahun yang lalu muncul kembali hari ini. Akankah semua orang bergegas ke kuil-kuil Konfusianisme di negara bagian, provinsi, dan prefektur untuk berlutut dan bersujud?" Wu Yi tidak memiliki pikiran atau perasaan apapun tentang hal-hal penting ini. Memang, dia masih asyik memikirkan untuk menjadi kultivator tingkat pemula. "4 barang apa saja yang kau berikan kepada Chen Pingan?" tanya Cheng Suidong. "Aku mengambil 1 barang dari masing-masing 4 lantai pertama," jawab Wu Yi jujur. "Ada sepotong aerosiderit yang mengembun dan terbentuk selama ledakan guntur musim semi pertama dan mendarat di dunia fana, seukuran ibu jari dan beratnya 3 kg. Ada jubah dao tingkat tinggi yang melambai dari rumput musim semi. Ada 6 manusia kertas jimat kecantikan rubah yang dibuat khusus oleh klan Su dari kota angin sejuk, dan ada inti hijau yang dipenuhi energi spiritual melimpah yang dapat tumbuh menjadi pohon baiberi berusia 1000 tahun dalam 1 tahun setelah ditanam. Pohon itu juga akan melepaskan energi spiritual pada setiap pergantian periode matahari. Seorang leluhur tua dari sekte jimat roh menawarkan sejumlah besar uang kepadaku untuk membeli inti ini, namun aku tidak mau melepaskannya saat itu." "Pilihanmu tidak buruk," kata Cheng Suidong sambil mengangguk. Lalu tiba-tiba ia tersenyum dan menambahkan, "Jangan merasa seperti membuang harta karun begitu saja. Weibo Dewa Formal dari Gunung Utara tentu akan menjelaskan nilai setiap harta karun kepada Chen Pingan. Tentu saja, prasyaratnya adalah Chen Pingan dapat kembali ke gunung tertindas dengan selamat. Ini akan bergantung pada duel antara guru kekaisaran Cui Chan dan Cui Dongshan." Wu Yi menyadari rahasia mengejutkan yang terungkap dari ucapan ayahnya. Duel antara Cui Chan dan Cui Dongshan. Meskipun begitu,
Pikirannya masih terobsesi dengan konsep menemukan keseimbangan yang tepat antara dewa dan manusia, jadi dia bertanya dengan ekspresi memohon, "Ayah, bukankah aku akan bisa melakukan lebih banyak hal untukmu setelah aku naik ke tingkat Naschen?" Namun, Cheng Suidong telah mengambil kembali perahu kecilnya dan menonaktifkan dunia kecil yang terbentuk oleh kemampuan mistiknya. Setelah itu ia kembali ke Gunung Tirai Awan Kekaisaran Li Agung dalam sekejap. Ia meninggalkan Wu Yi yang murung, yang merasa cemas sekaligus ketakutan. Jangka waktu 100 tahun. Ini adalah rentang hidup panjang yang diimpikan oleh manusia fana, namun di mata Wu Yi, apa artinya 100 tahun dibandingkan dengan panjangnya hidupnya? Dewa sungai di kuil dupa terlalu ramah dan murah hati kepada Chen Pingan dan yang lainnya, sehingga Chen Pingan akhirnya terpaksa menggunakan Zulian sebagai perisai. Tak lama kemudian, Zulian dan Dewa Sungai dari Sungai Lempeng Besi sudah saling menyebut sebagai saudara. Ketika mereka tiba di stasiun feri, keduanya dengan berat hati berpamitan, dengan Dewa Sungai tampak sangat tulus dan alami saat menyebut Zulian sebagai kakak laki-lakinya. Dewa Sungai kembali ke kapal abadi, dan Chen Pingan serta Zulian mengalihkan pandangan mereka secara bersamaan. Chen Pingan tersenyum dan bertanya, "Kalian berdua membicarakan apa?" "Kalian berdua tampak akrab." Zulian terkekeh dan menjawab, "Apalagi yang bisa dibicarakan laki-laki? Tentu saja, perempuan. Kita menghabiskan separuh waktu membicarakan Nyonya Xiao Luan." Setelah mendengar itu, Chen Pingan merasa tidak perlu bertanya apapun lagi. Ekspresi malu tiba-tiba muncul di wajah Zulian saat dia berkata, "Tuan muda, bisakah Anda mengizinkan saya untuk meringankan masalah ini jika Anda menemui masalah serupa lagi di masa depan? Saya dapat dianggap sebagai anggota berpengalaman di dunia kultivasi, dan saya paling tidak takut berurusan dengan masalah percintaan ini. Saya tidak berani bermimpi memiliki hubungan romantis dengan seorang dewi seperti Nyonya Xiao Luan, tetapi selama saya melepaskan semua batasan dan menggunakan kemampuan sejati saya, memanfaatkan sebagian kecil dari karisma saya sebelumnya, saya pasti dapat merayu para pelayan pribadi Nyonya Xiao Luan dan para kultivator wanita muda di kediaman Matahari Ungu dalam waktu paling lama 3 hari. Chen Pingan buru-buru memotong ucapan Zulian, terutama karena Pei Qian berdiri tepat di samping mereka. Dia masih muda, jadi dia sangat mudah terpengaruh dan akan mengingat kata-kata ini jauh lebih baik daripada mengingat prinsip-prinsip yang dijelaskan dalam buku-buku tersebut. Zulian masih enggan menyerah, jadi dia bertanya, "Tuan muda, manusia adalah cerminan dari lingkungannya, jadi kampung halaman Anda di prefektur Mata Air Naga pasti dipenuhi dengan wanita-wanita cantik, bukan?" Chen Pingan berpikir sejenak sebelum menggelengkan kepalanya dan menjawab, "Dari segi penampilan saja, mereka tidak berbeda dengan wanita-wanita di kota kecil biasa." Zulian menghela napas dan menyesal, ini adalah kekurangan kecil. Namun, Zulian dengan cepat menambahkan, "Aku dengan berani membahas masalah yang berkaitan dengan Sun Dengxian dengan Dewa Sungai tanpa izin, dan aku menduga bahwa jika Sun Dengxian menghadapi masalah di negara Istana Kuning di masa depan, adikku yang jeli dan ingin tahu mungkin dapat memberikan bantuan. Namun, Tuan muda juga harus bersiap menghadapi Dewa Sungai dari kuil dupa yang meminta pujian dan imbalan meskipun kuil dupanya terletak puluhan ribu kilometer jauhnya." Chen Pingan mengacungkan ibu jarinya ke arah Zulian dan memuji, "Kau telah melakukan pekerjaan dengan baik dalam hal ini. Mengapa Tuan muda sangat mengagumi Sun Dengxian?" tanya Zulian dengan rasa ingin tahu. "Karena dia adalah pahlawan yang gagah berani, tentu saja. Saat menjelajahi dunia kultivasi, siapa yang harus kita kagumi jika bukan pahlawan yang gagah berani? Mungkin kita harus memuja dan mengagumi para cabul dan mesum," jawab Chen Pingan tanpa ragu. "Tuan muda, saya bukan orang mesum atau cabul," balas Zulian dengan suara serius. "Saya elegan dan beradab, dan..." Chen Pingan langsung menyela dan berkata, "Oh, enyahlah dengan omong kosong itu." Pei Qian menganggukkan kepalanya ke depan dan ke belakang, menirukan intonasi Chen Pingan sambil memperkeruh suasana dan berkata, "Oh, pergilah dengan omong kosong itu." Zulian berpura-pura mengangkat kaki, menyebabkan Pei Qian buru-buru lari ketakutan. Sama seperti saat ia kembali ke rumah dari negara Sui Raya, Chen Pingan sekali lagi tidak memilih untuk memasuki Kekaisaran Li Raya melalui gerbang Yevo. Setelah beberapa tahun, ia tiba kembali di kota Windgrace, sebuah kota yang terletak di perbatasan negara Yellow Court. Kedatangan di sini berarti mereka hanya berjarak 300 km dari prefektur Dragon Spring.
Setelah meninggalkan kota Windgrace, mereka harus menempuh perjalanan di sepanjang jalan papan yang panjang yang dibangun di atas tebing gunung. Saat itu, Chen Pingan ditemani oleh bocah kecil berbaju biru dan gadis kecil berbaju merah muda. Ketika dia berhenti dan menyalakan api unggun di tengah angin dan salju yang menderu, seorang guru dan bawahannya secara kebetulan berjalan melewati perkemahan sementara mereka. Semakin Chen Pingan memikirkannya, semakin yakin dia bahwa pria yang tampak lembut dan riang itu sebenarnya adalah sosok yang berkuasa dan mulia. Mereka meninggalkan kota Windgrace pada malam hari, dan mereka tiba kembali di depan jalan papan yang sudah familiar. Chen Pingan menemukan bagian jalan papan yang lebih lebar dan memutuskan untuk mendirikan perkemahan sementara di sana untuk malam itu. Pada saat yang sama, dia juga memperingatkan Pei Qian untuk menjaga jarak aman dari tepi luar jalan papan saat dia berlatih teknik pedang iblis gila miliknya. Koki tua itu bisa terbang, jadi dia bisa menyelamatkanku meskipun aku terpeleset dan jatuh dari jalan papan, kan? Tanya Pei Qian dengan bingung. Jika kau ingin menunggangi angin, kau bisa langsung meminta bantuan Su Lian. Namun, kau tetap harus berhati-hati saat berlatih teknik pedang. Itu dua hal yang berbeda, jawab Chen Pingan dengan santai. Pei Qian mengangguk tanda mengerti. Lalu dia mengacungkan tongkat pendakiannya dan mulai memukul langit, memukul bumi, dan memukul semua iblis, hantu, roh jahat, dan makhluk buas. Su Lian merasa seolah-olah dia akan menjadi buta setiap kali melihat ini. Di sisi lain, si Rou cukup senang mengamati Pei Qian bertingkah laku, jadi dia duduk di atas batu dan mulai mengagumi teknik pedang Pei Qian. Pei Qian berlatih keras dan sungguh-sungguh, dan ia basah kuyup oleh keringat ketika akhirnya meletakkan tongkat pendakiannya. Setelah itu, dia memposisikan rak buku bambu milik Chen Pingan menyamping dan menggunakannya sebagai meja, mengeluarkan kuas kaligrafi dan alat tulis lainnya, serta memanfaatkan cahaya senja terakhir untuk berjongkok dan menyalin teks. Ketika dia selesai, Su Lian juga telah selesai memasak makan malam. Pei Qian dan si Rou mengambil beberapa peralatan makan, sementara Su Lian mengeluarkan 2 cangkir anggur dan Chen Pingan mengambil labu pemeliharaan pedangnya dan menuangkan anggur kerinduan naga banjir tua ke dalam cangkir-cangkir itu. Chen Pingan dan Su Lian kadang-kadang menikmati minuman seperti ini. Pei Qian menunjukkan keahliannya yang mengesankan dan melahap semangkuk nasi dalam sekejap. Chen Pingan dan Su Lian baru saja mulai meminum gelas anggur kedua mereka ketika Pei Qian tersenyum lebar dan bertanya kepada Chen Pingan, "Tuan, bolehkah saya melihat kotak kayu cendana kecil itu? Lagi pula, bagaimana jika harta karun di dalamnya hilang? Semakin cepat kita mengetahuinya, semakin cepat kita dapat menelusuri kembali jejak kita untuk mencarinya." Chen Pingan menyesap anggur sebelum tersenyum dan menjawab, "Silakan." Setelah mendapat izin dari Chen Pingan, Pei Qian mengambil kotak cendana kecil dan indah itu dari rak buku gurunya, membawanya sambil duduk bersila di sampingnya. Kemudian dia membuka kotak itu dan melihat-lihat isinya. Di sana ada batu aerosiderit seukuran ibu jari namun sangat berat, ada jubah daul yang dilipat dan beratnya kurang dari 2 ons, dan ada tumpukan jimat yang bergambar wanita rubah yang cantik. Pei Qian menatap harta karun itu berulang kali, seolah takut benda-benda itu tiba-tiba tumbuh kaki dan melarikan diri. "Tuan, inti baiberinya hilang," serunya tiba-tiba dengan panik. "Apa yang harus kita lakukan?" "Oh tidak, apa yang harus kita lakukan? Haruskah saya menelusuri kembali jejak kita dan mencarinya sekarang juga?" Su Lian memutar matanya. Si Rou tak bisa menahan senyumnya. Bisakah gadis kecil itu menyembunyikan kilauan di matanya dengan lebih baik saat mencoba menipu orang lain? "Oh, begitu ya, jangan khawatir. Tuanmu sekarang kaya, jadi tidak masalah jika kita kehilangan itu," jawab Chen Pingan dengan acuh tak acuh. Pei Qian terkekeh dan menjentikkan pergelangan tangannya, membuka telapak tangannya dan bertanya, "Guru, apakah Anda senang? Kita tadi mengira kita kehilangan inti baiberi, bukan? Tapi lihat, ada satu di tanganku, jadi itu berarti kita sebenarnya mendapatkan inti baiberi tambahan sekarang." Chen Pingan mengangguk sambil tersenyum. Pei Qian tertawa terbahak-bahak dan berkomentar, "Tuan, Anda sangat bodoh. Kita tidak pernah kehilangan buah baiberi sejak awal. Apakah Anda tidak menyadarinya?" Chen Pingan menjentikkan dahi Pei Qian. Pei Qian tetap tak bergerak, berpura-pura menarik napas dalam-dalam sambil mengumumkan, "Sama sekali tidak sakit." Su Lian tak tahan lagi, jadi dia langsung mengacungkan jari ke arah Pei Qian.
Pei Qian sangat kesakitan sehingga ia dengan cepat memasukkan kembali inti buah baiberi ke dalam kotak cendana kecil sebelum buru-buru meletakkan kotak itu ke samping. Kemudian ia memegang dahinya dan menangis tersedu-sedu. Chen Pingan tak bisa menghilangkan senyum dari wajahnya. Diam-diam mengintip melalui celah di antara jari-jarinya dan melihat bahwa tuannya tidak peduli dengan kesejahteraannya, Pei Qian mulai menangis lebih keras. Chen Pingan tidak punya pilihan selain buru-buru menghapus senyum dari wajahnya dan bertanya, apakah kau ingin melihat guru melayang di langit dengan pedangnya? Sudut-sudut bibir Pei Qian melengkung ke bawah saat dia menjawab dengan suara sedih, tidak, aku tidak mau melihatnya. Chen Pingan hanya tersenyum sebagai tanggapan. Pei Qian tiba-tiba tersenyum lebar dan berkata, aku benar-benar ingin melihatnya. Mendengar itu, Chen Pingan mengambil pedang abadi, alat sudut celestial, dari punggungnya. Namun, dia membiarkan pedang itu tetap di sarungnya saat dia berdiri dan menghadap tebing, lalu langsung melemparkan pedang itu ke udara. Chen Pingan dengan cepat melesat ke depan, menepuk labu penunjang pedangnya sambil melangkah ke udara dan menaiki pedang abadi, melayang ke langit. Mulut Pei Qian ternganga saat dia buru-buru berdiri dan berlari ke tepi tebing, membuka matanya selebar mungkin sambil menatap sosok Riang yang berdiri di atas pedangnya dan melayang di langit. Su Lian dan Si Rou tentu saja mengetahui rahasia Chen Pingan. Bahkan, baik Fes maupun 15 sama-sama tersembunyi di balik sarung pedang abadi. Tuan, jangan terbang terlalu jauh, teriak Pei Qian sekuat tenaga. Melayang menembus angin gunung, Chen Pingan sedikit menekuk lututnya sambil mengendalikan kedua pedang terbangnya dengan pikirannya. Ujung pedang abadi menunjuk ke atas, menyebabkan Chen Pingan langsung melesat ke atas dan menembus lapisan awan. Namun, Chen Pingan tak kuasa berhenti di tempatnya saat ia menatap awan keemasan tak terbatas yang diterangi oleh sinar matahari terakhir. Terdapat keindahan yang agung dan tak terlukiskan di antara langit dan bumi. Barulah pada saat inilah Chen Pingan menyadari bahwa apa yang dilihatnya di kapal antar benua sangat berbeda dengan apa yang dilihatnya saat menunggangi pedangnya. Ini adalah perasaan yang sama sekali berbeda. Chen Pingan menatap lautan awan untuk waktu yang lama, hingga matahari terbenam di balik awan dan cahaya keemasannya perlahan memudar. Pada akhirnya, Chen Pingan menutup matanya dan memusatkan perhatiannya, melakukan meditasi berdiri pada dewa pedang yang melayang. Ketika Chen Pingan menyelesaikan latihannya, dia tiba-tiba merasakan tarikan di hatinya, yang membuatnya bergumam, apakah Cao Qi telah menembus pertahanan lagi?